Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina as-salata was-siyam wa ghairahuma min arkanil Islam wa anzalal Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa shifaan wa rahmatan lil mu'minin wa huwa alimun hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Amma ba'd. Kita ucapkan alhamdulillah. Kita bersyukur bisa hadir di rumah Allah siang ini di saat manusia miliaran banyaknya sibuk dengan dunianya sehingga mereka melupakan pencipta alam semesta. Mereka melupakan pencipta dirinya sendiri. Mereka melupakan yang memberi rezeki terhadap mereka. Mereka lupa yang menghidupkan mereka. Dan mereka lupa bahwa mereka pasti akan ketemu dengan Dia nanti di mahsyar dan pasti akan meminta pertanggungjawaban selama dia hidup di dunia ini apa saja yang telah dia lakukan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku seiman rahimakumullah, Allah berjanji. Allah tidak pernah ingkar janji. Janjinya adalah wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Peringatan dari Rabbmu Allah Subhanahu wa taala, apa yang diingatkannya, dan ini janjinya. Kalau kalian bersyukur, sungguh akan kutambah rahmat nikmatku buat kalian. Tapi kalau kalian kufur, kalian ingkar, kalian tidak mau mensyukuri apa yang aku berikan kepada kalian, apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka ketahuilah azabku dahsyat. Satu di antara kita syukuri adalah kita alhamdulillah diizinkan oleh Allah untuk hidup dalam keadaan menganut aturan hidup atau disebut agama, yaitu Islam. Karena Islam adalah satu-satunya agama, satu-satunya aturan hidup yang diredai oleh Allah. Inna dina indallah al-Islam. Sungguh agama, aturan hidup yang diredai Allah adalah Islam. Dan Islam ajarannya sudah sempurna, sebagaimana yang diakui oleh Allah, diwahyukan kepada kekasihnya ketika haji wada di padang Arafah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini maksudnya sedang di padang Arafah mengerjakan haji wada. Nabi menerima wahyu. Isi wahyu itu adalah, hari ini kata Allah, aku sempurnakan agamaku buatmu. Ya. Aturan hidup sudah sempurna.
nggak ada cacatnya lagi. Ya. Dan aku sudah ridho, ya, bahwa Islam satu-satunya aturan hidup agama yang diakui oleh Allah. Jadi kita bersyukur, berterima kasih bahwa kita dilahirkan, kita ditakdirkan, kita diizinkan oleh Allah untuk meyakini satu-satunya aturan hidup yang diridhai oleh Allah adalah Islam. Dan itu kita syukuri. Dan janji Allah, kalau kalian syukuri, pasti ku tambah nikmatku buat kalian. Tapi walaupun kalian mengakui Islam sebagai agama yang benar, tapi tidak disyukuri, bisa mengakibatkan dalam hidup kita merasakan siksaan. Artinya, kita yakin Islam itu benar. Kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi kita tidak mau mengamalkan ajaran Islam, maka kita akan merasakan apa yang dikatakan oleh Allah dalam ayat berikutnya. Kalau kalian kufur, kalian tutup ajaranku, kalian tolak, kalian ingkari, hanya sekedar membenarkan saja tapi tidak mengamalkan, azabku dahsyat. Ini yang dirasakan barangkali hari ini oleh sebagian umat Islam. KTP Islam tapi tidak mau mengamalkan ajaran Islam, maka hidupnya sengsara. Nauzubillah. Di dunia menderita, dan di akhirat kalau tidak berubah dia akan sengsara. Contoh, KTP Islam, sholat enggak? KTP Islam enggak pandai baca Quran. KTP Islam cara kehidupan tidak menurut ajaran Islam. KTP Islam datang Ramadan enggak puasa, ya. KTP Islam kaya dikasih Allah tapi enggak mau naik haji, ya. KTP Islam tapi tidak mau memperhatikan fakir miskin, anak yatim, anak piatu, orang menderita. Nah, ini termasuk kufur. Dia beragama Islam tapi dia tutup ajaran Islam, dia ingkari ajaran Islam itu, dia tidak mau mengamalkan, maka berarti dia tidak mensyukuri. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, karena itu mari saya sebagai penyampai kita semua, kalau Allah sudah mengatakan tadi satu-satunya ajaran Islam, aturan hidup, din atau agama yang diakuinya adalah Islam, dan ajaran Islam itu sudah sempurna, kesempurnaannya sudah pernah dipraktekkan, dijalankan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya sehingga berdiri Madinah. Selalu saya ulang-ulang, berdiri Madinah, sebuah tatanan masyarakat yang diinginkan oleh seluruh manusia menurut hati nuraninya. Sistem ekonominya, sistem politiknya, sistem pendidikannya, sistem sosialnya, pasti yang diinginkan manusia di muka bumi ini sebagaimana yang dipraktekkan Muhammad SAW dan sahabatnya di Madinah. Nah, karena itu mari kita betul-betul serius untuk kembali mempelajari, mendalami, memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam. Mudah-mudahan kita tinggalkan nanti dunia ini dalam keadaan sempurna kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati, kata Allah, kecuali dalam keadaan muslim yang sebenarnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lihat sekarang. Dalam rukun Islam yang pertama harus diperhatikan adalah syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya. Mentauhidkan Allah dalam segala hal. Jangan mensyirikatkan dia. Maka kalau itu yang dilakukan, kemudian diikuti dengan 4 tiangnya yang berikut.
yang kuncinya tentu terletak pada yang pertama, syahadatain, salat. Sudah kita terima bahwa Allah qul huwallahu ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Terus. Baik. Siapa contoh yang memantapkan tauhid itu dalam kehidupannya? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku akui Muhammad sebagai Rasul. Kalau begitu dia adalah uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Saya akan contoh bagaimana Muhammad memantapkan qul huwallahu ahad. Ya, bagaimana Muhammad memahami, menghayati dan mengamalkan tauhid. Saudaraku seiman rahimakumullah, karena tidak sah kita mengakui Allah ya dalam syahadat kita, tapi tidak mau mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nggak bisa. Ya. Bagaimanapun kita mengakui Muhammad itu Allah itu Esa, saya mencintainya, ya, saya akan mengikuti aturannya. Apa ya kalau melenceng dari apa yang dicontohkan Muhammad, Allah tak terima. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jawab Muhammad, mereka mengatakan mencintai saya, mereka mengatakan beriman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah, dia mencintai Allah. Tapi tidak mau dia mengikut engkau Muhammad, saya tidak terima. Katakan kepada mereka, kalau kalian betul mencintai Allah, ikut aku. Tiru aku. Jangan kalian bikin ajaran baru. Jangan kalian ikut makhluk, nggak bisa. Ya. Saudaraku seiman rahimakumullah. Karena itu mari kita betul-betul serius mempelajari Islam, ajaran Islam ini, agar kita nanti bisa kembali membuktikan bahwa kita umat Islam dengan ajaran yang mantap ini, terutama tentang tauhidnya, kembali bisa membuktikan bahwa kita adalah khaira ummah, umat yang hebat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Allah mengabadikan dalam surah Ali Imran ayat 110, kalian umat Islam adalah umat yang hebat, kata Allah. Dan itu sudah dibuktikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Hari ini, saya ulang, hari ini para pakar di dunia ini yang tidak beragama Islam sedang mempelajari Al-Quran, sedang mempelajari hadis-hadis Nabi, baik perbuatan Nabi maupun perkataan Nabi. Ya. Mereka menyediakan berbagai pakar dari berbagai disiplin ilmu. Mereka gali dari Al-Quran dan Sunnah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka sudah sampai kepada tahap keyakinan bahwa satu-satunya buku yang masih basah di muka bumi hari ini adalah Al-Quran. Itu bahasa mereka, bahwa Al-Quran ini semakin dipelajari, digali, maka ada ide-ide baru, ide-ide berlian di dalamnya. Cuma kadang-kadang mereka memanfaatkan itu untuk kemajuan duniawinya. Tapi tidak sedikit juga yang akhirnya mereka memeluk Islam. Alhamdulillah. Yang menyedihkan nanti, orang lain yang tidak beragama Islam, tadi penantang Islam, dipelajarinya Al-Quran dan Sunnah, sekarang dia masuk Islam, menjadi orang yang paling gigih mempertahankan kebenaran Islam. Atau mereka tidak Islam, tapi mempelajari Islam, menerapkan Islam dalam kehidupannya, sehingga dia mendapat keuntungan dunia. Sementara kita yang dilahirkan dari orang yang beragama Islam, KTP Islam, jauh dari ajaran Islam. Ini sangat menyedihkan. Karena itu saya memanggil diri saya, kita semua, dan mari kita mantapkan keislaman kita dengan jangan menyia-nyiakan waktu lagi untuk mempelajari ajaran Islam. Sekali lagi, mempelajari ajaran Islam, memahami dan mengamalkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.